Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa bertatap muka untuk melanjutkan mata pelajaran PAI kelas 6, yaitu kita sudah sampai pada bab ke-12 bab ke-12 kisah Nabi Yunus dan Nabi Zakaria alaihissalam. Oke, untuk mempersingkat waktu silakan segera dibuka buku paket PAI-nya halaman 145 bab 12 kisah tentang Nabi Yunus dan Nabi Zakaria. Oke, langsung saja saya baca sambil saya jelaskan poin-poin pentingnya saja, kalian simak dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. A. Kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada sebuah negeri di bagian selatan Irak bernama Ninawa. Negeri itu sangat kaya dan luas. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kemakmuran bagi penduduknya. Namun penduduknya ingkar dan tidak bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang melimpah. Mereka tidak hanya kufur terhadap nikmatnya, tetapi juga hidup dalam kesesatan dan jauh dari kebenaran. Mereka menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan yang mereka sembah. Jadi di Irak sana terdapat sebuah tempat yang bernama Ninawa, yang mana Ninawa ini adalah negeri yang kaya, akan tetapi penduduknya adalah orang-orang yang kufur nikmat, tidak menggunakan nikmat Allah sebagaimana mestinya. Nah, yang mana pada nantinya di negeri Ninawa inilah Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi orang-orang yang masih kufur nikmat atau yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1, berdakwah di Ninawa. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus alaihissalam untuk berdakwah kepada penduduk negeri Ninawa. Nabi Yunus alaihissalam menyuruh penduduk Ninawa untuk menyembah Allah pencipta alam semesta beserta isinya. Ajakan Nabi Yunus alaihissalam ditolak mentah-mentah oleh penduduk Ninawa. Setelah bertahun-tahun hanya sedikit yang mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman kepada Allah. Namun meskipun Nabi Yunus sudah berdakwah selama bertahun-tahun di negeri Ninawa, hasilnya masih sangat sedikit orang-orang yang mau mengikuti ajakan Nabi Yunus alaihissalam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Melihat keadaan tersebut, Nabi Yunus alaihissalam atau biasa disebut oleh penduduk Ninawa dengan nama Dhunnun dan Yunan. Nah, Dhunnun dan Yunan ini adalah sebutan atau julukan untuk Nabi Yunus alaihissalam dari orang-orang penduduk negeri Ninawa. Dhunnun dan Yunan memberitahukan bahwa azab Allah Subhanahu wa taala segera datang kepada mereka. Namun penduduk Ninawa tidak percaya, mereka tidak peduli dengan peringatan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, Nabi Yunus sudah mengingatkan kepada penduduk Ninawa bahwasanya azab Allah akan segera datang, namun mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus. Suatu hari Nabi Yunus alaihissalam merasa putus asa terhadap kaumnya. Hatinya dipenuhi dengan perasaan amarah dan pada mereka karena mereka tidak beriman. Nabi Yunus alaihissalam keluar dalam keadaan marah dan meninggalkan mereka sesuai dengan firman Allah pada surah Al-Anbiya ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiba al-ayah. Artinya, dan ingatlah kisah Dhunnun atau Nabi Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Nah, suatu ketika Nabi Yunus sudah merasa putus asa karena beliau sudah berdakwah di sana selama bertahun-tahun, tapi mereka tetap saja tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus untuk segera beriman kepada Allah. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan mereka semua, meninggalkan penduduk negeri Ninawa dalam keadaan hati yang marah. Tidak lama kemudian tampaklah awan gelap yang bergumpal-gumpal diselingi petir
yang menyambar-nyambar dan cahaya merah seperti api yang hendak turun dari langit. Penduduk Ninawa berlarian mencari perlindungan. Pada saat itulah mereka ingat Nabi Yunus alaihissalam. Para penduduk pun berbondong-bondong mencari Nabi Yunus. Mereka beramai-ramai memohon ampun dan bertobat kepada Allah. Nah, setelah Nabi Yunus pergi, barulah apa yang sebelumnya dikatakan Nabi Yunus bahwasanya akan terjadi azab itu mulai terjadi di langit. Mulai ada awan hitam menggumpal disertai dengan petir, dan ada cahaya merah semacam api yang seolah-olah akan mengguncang negeri tersebut. Tobat mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Awan gelap yang menyelimuti kota itu pun menghilang perlahan-lahan sehingga azab tidak jadi diturunkan sebagaimana disebutkan dalam surah Yunus ayat 98. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ilahin. Artinya, dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman lalu imannya itu bermanfaat kepada selain kaum Yunus. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu yang tertentu. Penduduk Ninawa pun terkejut melihat berhala sesembahan mereka hancur berkeping-keping terkena sambahan petir. Mereka akhirnya mengikuti ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena awan hitam yang disertai petir yang menyambar-nyambar tadi, berhala-berhala yang disembah oleh penduduk Ninawa itu hancur. Dan kemudian setelah peristiwa itu, banyak di antara mereka kemudian bertobat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ditelan ikan paus. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan negeri Ninawa secara mendadak. Ia berjalan kaki mengembara untuk berdakwah. Tanpa disadari, ia sampai di sebuah pantai dan melihat sekelompok orang yang hendak berlayar. Ia meminta izin kepada pemilik kapal agar diperbolehkan ikut menumpang rombongan mereka. Kapal pun meluncur ke tengah laut yang tenang. Selama di dalam kapal ini, Nabi Yunus melanjutkan dakwahnya. Semua orang menghormatinya sebagai orang yang bijak dan kaya ilmu. Nah, akhirnya Nabi Yunus pergi secara diam-diam melanjutkan pengembaraannya untuk berdakwah. Nah, yang mana dalam perjalanan itu Nabi Yunus tanpa disadari sampai pada sebuah dermaga pantai yang melihat sekelompok orang yang hendak berlayar. Kemudian langsung beliau hendak mengikuti kapal tersebut. Nah, di tengah kapal yang sedang berlayar itu, kemudian di tengah perjalanan terjadi badai yang mengguncang-guncang kapal yang ditumpangi Nabi Yunus itu. Nah, melihat hal itu, sang nahkoda berkata bahwasanya hal seperti ini biasanya terjadi apabila di dalam kapal tersebut ada seorang pelarian yang ikut menumpang. Nah, mendengar perkataan nahkoda itu, Nabi Yunus tidak menunggu undian. Nah, tapi beliau langsung mengaku bahwasanya, ya, saya adalah orang yang sedang dalam pelarian. Nah, nahkoda sempat tidak percaya kepada Nabi Yunus. Karena apa? Karena selama di dalam perjalanan, Nabi Yunus sangat dihormati oleh para penumpang, karena di samping beliau menumpang, beliau juga menyebarkan atau mendakwai kepada mereka. Jadi mereka semua itu hormat kepada Nabi Yunus karena pengetahuan Nabi Yunus. Sang nahkoda tidak percaya melihat bahwasanya tidak mungkin kamu seorang pelarian, karena kamu adalah orang yang bijaksana. Akhirnya diambil jalan tengah, tetap diadakan undian, dan setelah dilakukan undian sebanyak 3 kali, nama yang selalu muncul, dadu itu selalu menunjuk kepada Nabi Yunus. Alhasil mau tidak mau Nabi Yunus seperti keputusan bersama bahwasanya beliau harus
bahwasanya beliau harus meloncat dari kapal demi keselamatan semua penumpang. Akhirnya Nabi Yunus meloncat ke air, ke samudera yang tengah berkecamuk dengan badai, yang mana ketika Nabi Yunus melompat ke laut itu bersamaan dengan ada ikan paus yang sedang menganga di permukaan, yang mengakibatkan Nabi Yunus masuk ke dalam mulut dari dari ikan paus tersebut. Terus akhirnya ikan paus itu membawa Nabi Yunus ke berbagai lautan hingga sampai di dasar laut yang sangat dalam. Mengetahui dirinya berada di dalam perut ikan, Nabi Yunus pun berdoa kepada Allah, "Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Itu adalah Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan.